Assalamualaikum Bu Langgeng, bagaimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah kabar saya baik. Gini Bu, maaf saya ini mengganggu waktunya ya Bu ya, saya ingin berbincang-bincang. Iya Bu, tidak apa-apa Bu. Bagaimana Bu? Gini loh Bu, saya ingin sekali berbagi, mencari solusi atas masalah yang saya alami selama ini di kelas Bu. Hmm, jadi eh, jadi tujuan pembicaraan kita hari ini tentang permasalahan di kelas Ibu ya. Iya Bu, benar sekali. Iya. Seperti apa Bu istilahnya? Bagaimana sih kelas Ibu kok bisa mengalami kesulitan? Begini loh Bu, di kelas saya ini kan ada beberapa siswa nih yang mengalami kesulitan dalam memahami materi dalam pembelajaran. Sehingga tuh saya merasa pembelajaran yang saya lakukan itu kurang berhasil begitu Bu. Begitu ya Bu. Iya Menurut Bu. Ibu apa sih penyebabnya terjadinya itu, apa istilahnya, siswa itu mengalami kesulitan dalam memahami materi? Apa menurut Ibu penyebab dan faktornya? Sebenarnya ada beberapa atau penyebab sih Bu, atau faktor gitu. Salah satu penyebabnya yaitu karena di kelas saya itu ada beberapa anak itu yang belum lancar membacanya, Bu. Mereka jadi belum lancar membaca, kemudian berhitung juga belum begitu menguasai. Terus ada juga anak-anak itu yang kurang motivasi, Bu, dalam pembelajaran. Hmm, Ada juga anak yang daya serapnya itu lambat atau kurang gitu, Bu. dengan adanya tadi ya, hal-hal penyebab tadi, faktor yang Ibu, utarakan, apa sih yang menjadi harapan Ibu untuk ke depannya terkait dengan peserta didik Ibu? Harapan saya sih, Bu, ya, setidaknya itu tidak peserta didik saya itu tidak hanya mengikuti pembelajaran saya, tetapi, mereka memahami pembelajaran yang saya lakukan. Jadi, setiap harinya itu selalu loh, Bu, di kelas saya itu istilahnya ada beberapa anak itu yang menurut saya itu tidak tuntas, bukan menurut saya, tapi memang tidak tuntas karena yaitu faktor-faktor di atas tadi, anak kurang bisa membaca sehingga kalau ada soal pengetahuan atau tentang bacaan itu mereka itu, tidak bisa mengerjakan gitu, Bu. Apa sih rencana yang Ibu akan lakukan terkait dengan harapan itu untuk mencapai tujuan harapan dari yang Ibu utarakan tadi? Kalau rencana saya ya sih, Bu, ya, kalau dilihat dari anak-anak yang belum bisa membaca, belum bisa berhitung, kemudian anak-anak yang pemahamannya lambat atau kurang, rencana saya itu saya akan memberikan bimbingan khusus bagi mereka yang memang, eee, mereka itu belum menguasai pembelajaran atau belum bisa membaca. Kemudian untuk anak-anak yang kurang motivasinya sebenarnya mereka itu bisa gitu, bisa membaca bisa, berhitung bisa, tetapi, kurang motivasi itu akan saya berikan motivasi terus. Kemudian akan saya tambahkan itu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi untuk anak-anak yang minat bakatnya berbeda itu bisa merasakan pembelajaran seandainya minatnya atau gaya belajar yang berbeda, jadi mereka bisa tuntas dalam pembelajaran. Itu sih Bu yang rencana yang akan saya lakukan. Oke Bu, luar biasa ya Bu rencana Ibu yang akan Ibu lakukan. Menurut Ibu selain dengan bimbingan tadi itu ada tidak hal yang lain gitu ya, istilahnya strategi apalagi yang Ibu akan terapkan terhadap, istilahnya menyelesaikan persoalan Ibu terkait dengan kesulitan belajar tadi Bu ya? Tentunya strategi lain kalau untuk kesulitan belajar yaitu media. Media seperti strategi, metode itu juga harus diterapkan benar-benar bukan hanya dengan keinginan guru, tapi melihat apa namanya ya, melihat kebutuhan siswa gitu. Apa sih komitmen Ibu untuk menerapkan hal itu gitu Bu, hal yang Ibu sampaikan tadi? Ya Bu, saya tentunya akan melakukan secara konsisten Bu, yaitu
sampai ada perubahan yang terjadi pada murid saya. Dan saya terus berinovasi dalam pembelajaran yang tadi yang Bu Langgeng katakan juga, saya akan melakukan refleksi secara konsisten sehingga anak-anak lebih bersemangat dalam belajar gitu, Bu. Oke, luar biasa ya Bu. Istilahnya Ibu tetap memegang teguh bagaimana istilahnya tidak pantang menyerah, selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik terhadap peserta didik Ibu. Menurut Ibu dari kegiatan ini atau dari kegiatan tadi ya Bu, istilahnya akan melaksanakan rencana aksinya tadi, siapa yang Ibu ajak kolaborasi terkait dengan kegiatan Ibu tadi? Tentunya saya tidak bisa berjalan sendiri ya Bu. Di sini saya tentu akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, kemudian rekan sejawat dan juga wali murid, Bu. Oke, baik Bu. Memang Bu istilahnya dalam kegiatan kita ini tidak mungkin kita akan berdiri sendiri, memang sebaiknya kita berkolaborasi dengan rekan guru atau kepala sekolah maupun wali murid. Kira-kira tindak lanjut apa Bu yang Ibu akan lakukan untuk tetap istilahnya berkomitmen, istilahnya tetap melaksanakan hal ini gitu ya, hal tadi yang Ibu rencanakan? Tindak lanjut saya akan selalu menjaga komitmen Bu, dan tetap kolaborasi dengan pihak orang tua sehingga semua yang telah saya rencanakan itu bisa berjalan dengan baik gitu Bu. Oke, luar biasa ya Bu. Semoga apa yang Ibu rencanakan, apa yang Ibu ingin lakukan, istilahnya ke depannya dapat membawa hal yang baik terhadap dan meminimalisir masalah atau dapat menemukan solusi ya Bu terkait Iya dengan Bu. kesulitan pembelajaran peserta didik yang Ibu yang ada di kelas Ibu ataupun di sekolah Ibu. Semoga ke depannya Ibu lebih bersemangat dan Ibu lebih termotivasi lagi dengan adanya hal masalah ini bukan menjadi sebuah Ibu semakin tapi semakin untuk bersemangat untuk memotivasi Ibu menjadi lebih baik lagi. Saya mengapresiasi semua rencana Ibu terkait dengan istilahnya penyelesaian masalah untuk kesulitan belajar peserta didik Ibu. Baik Bu, dari kegiatan ini tadi bisa kita saling sharing tentang pembelajaran ataupun tentang masalah-masalah yang Ibu hadapi. Apa sih perasaan Ibu setelah melakukan hal ini gitu? Tentu saya sangat senang dan lega sekali ya Bu setelah berbagi kepada Bu Langgeng sehingga saya mendapatkan solusi dalam masalah saya ini Bu. Terima kasih banyak ya Bu Langgeng ya sudah menjadi teman berbagi saya, teman curhat saya. Oke, ya Bu, sama-sama. Ya, semoga kita bersama-sama bisa menjadi pendidik yang lebih baik lagi ke depannya. Kita tidak hanya sampai di sini ya Bu, mungkin Iya di lain Bu. waktu kita bisa saling sharing, entah itu tentang pembelajaran ataupun tentang administrasi perangkat pembelajaran. Baik Ibu, dengan adanya hal ini saya juga akan selalu mendukung semua rencana Ibu. Mungkin hanya ini Bu ya, mungkin nanti kalau ada waktu lagi, kita sambung lagi. Ya, saya selalu berdoa semoga kita selalu sehat dan bisa bertemu lagi. Amin. Ya, mungkin hanya itu Bu yang bisa kita sampaikan hari ini. Sampai jumpa di lain waktu ya Bu Zahroh. Iya Bu, terima kasih ya Bu ya. Sama-sama saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya dulu ya. Refleksi dari latihan coaching kali ini. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Jawabannya adalah yang sudah berjalan dengan baik adalah terjadinya interaksi dan komunikasi yang baik antara coach dan coachee dengan alur Tirta. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki adalah membuat dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coachee dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian
apa yang Bapak, Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yaitu hadir sepenuhnya, bersikap sabar dan memiliki rasa keingintahuan lebih banyak tentang kondisi coaching. Pertanyaan berikutnya, apa yang akan Bapak, Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang akan saya lakukan adalah belajar dan berlatih coaching dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot, dengan mendengarkan rasa, yaitu receive, appraise, dan summarize, dan ask. Nah, di sini saya akan memberikan, istilahnya saya akan memperbaiki atau meningkatkan, dengan mendengarkan dengan menggunakan rasa. Kemudian, tuliskan umpan balik dari coachee Anda. Nah, tadi Bu Zahroh sudah memberikan umpan balik, Mhm, iya. bahwasanya melalui coaching saya mendapatkan inspirasi dan penyelesaian dari permasalahan yang saya hadapi dalam mengatasi kesulitan belajar siswa. Nah, kemudian, pertanyaan untuk coaching, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Nah, tadi Bu Zahroh sudah menyampaikan bahwasannya Bu Zahroh alhamdulillah perasaannya lega karena sudah bisa berbagi cerita dan sudah bisa, istilahnya Ada mendapatkan solusi. solusi, ya solusi dari apa yang dialami oleh Bu Zahroh.